Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alki Fahri S. Jawali dengan NIM B301124087. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Pengantar Arkeologi bab 2. Pada bab ini terdapat dua sub. Yang pertama itu sejarah lahirnya ilmu arkeologi, dan yang kedua itu fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Oke, terus yang pertama itu terkait dengan sejarah. Sejarah arkeologi sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ketika Raja Neo-Babilonia bernama Nabonidus melakukan panggilan terhadap kuli kuno. Meskipun tujuannya hanya untuk menemukan pondasi, bukan untuk penelitian, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, seorang sarjana Yunani yang dianggap sebagai bapak antropologi dan sejarah, melakukan observasi etnografis dan mengumpulkan data tentang adat istiadat bangsa Mesir kuno, Scythia, Yunani, dan Persia. Arkeologi mulai menunjukkan identitasnya sebagai disiplin ilmu pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 hingga 16 sebelum Masehi. Masa ini ditandai dengan ketertarikan pada studi adat istiadat, institusi, dan monumen kuno Romawi dan Yunani. Namun hingga sekitar tahun 1492 sampai 1840, arkeologi masih bersifat spekulatif dan data diperoleh dari kegiatan antikuarian atau peminat barang antik yang melakukan survei dan penggalian tanpa rencana penelitian. Para antikuarian ini melihat benda-benda kuno sebagai sisa-sisa kehidupan manusia Eropa pada tahap liar. Pada pertengahan abad ke-19, arkeologi akhirnya diakui sebagai ilmu mandiri. Selanjutnya muncul dua paradigma, yaitu sejarah budaya atau kultur history, didukung oleh arkeologi tradisional yang awalnya dipelopori oleh antikuarian dan kemudian berkembang menjadi pemikiran yang lebih sistematis. Proses perubahan budaya atau cultural proses dianut oleh arkeologi baru yang muncul pada tahun 1960-an. Arkeologi prosesual lebih menekankan pada pandangan sistematik dan tidak hanya menganalisis artefak tetapi juga ekofak. Gerakan ini memiliki 3 sikap dasar, di antaranya penekanan pada penggambaran proses budaya, optimisme terhadap penjelasan prosesual, dan relevansi arkeologi dengan permasalahan dunia saat ini. Sekiranya itu bagian yang pertama. Terus yang bagian kedua yaitu fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Perkembangan arkeologi di Indonesia dimulai dengan studi tentang prasejarah, kemudian berkembang hingga mencakup masa kerajaan Hindu-Buddha. Ilmu arkeologi di Indonesia tidak berhenti di situ, tetapi juga dilanjutkan dengan periode Islam dan kolonial. Perkembangan arkeologi di Indonesia terbagi menjadi beberapa fase, dan dokumen ini memberikan gambaran tentang fase modern, khususnya setelah kemerdekaan. Pada tahun 1951, jawatan Purbakala dilebur menjadi Dinas Purbakala, yang mulai menerapkan pembagian kerja berdasarkan keahlian di bidang kepurbakalaan. Pada tahun 1953, Prof. A.J. Bernard Kempers diangkat sebagai Kepala Dinas Purbakala, dan ia kemudian melatih Suekmono dan Satyawati Sulaiman, yang merupakan 2 sarjana arkeologi pertama dari Indonesia. Suekmono kemudian menjadi Kepala Dinas Purbakala. Pada tahun 1964,
nama Dinas Purbakala diganti menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional yang dibagi menjadi 6 wilayah kerja. Selanjutnya, pada tahun 1974, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional dipecah menjadi 2 instansi. Yang pertama itu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional atau P4N, bertugas di bidang penelitian arkeologi, dikepalai oleh Suejono. Direktorat Sejarah dan Purbakala atau DSP bertugas di bidang pembinaan dan pengembangan sejarah dan arkeologi, dikepalai oleh Uka Jandra Sasmita. Sejak tahun 2011, P4N berganti nama menjadi Pusat Arkeologi Nasional atau Pusarnas. Sementara DSP menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pusarnas fokus pada penelitian, sedangkan Dit PCBM fokus pada pelestarian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya review dari bab 2 ini tentang perkembangan ilmu arkeologi yang ada di Indonesia. Cukup sekian. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.